Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bang Alvin Firdaus beserta seluruh tim yang ada di Pontianak, di Riau, Bapak Ibu, Abang Kakak Adik, sahabat Hijrah bersama Ustaz Abdul Somad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tema kita malam ini, ketika hidup terasa kehilangan harapan. Apa obatnya? Pembahasan pertama, saya melihat beberapa orang dengan ringannya ngomong, nggak usah terlalu mikirkan masa depan, yang penting belajar aja serius, masa depan Allah yang ngatur. Tapi bapaknya kaya, jadi nggak matching omongannya itu. Pembahasan yang model begini, pembahasan model begini ini tidak bisa pakai teori, tidak bisa pakai kertas. Pembahasan model orang kehilangan harapan, memang dalam hidupnya dia pernah mengalami kehilangan harapan. Jadi kalau anak orang kaya, anak pejabat, orang yang berkecukupan ngomong tema ini, dia nggak layak ngomong ini. Karena dia tidak pernah kehilangan harapan. Ada bapaknya, ada emaknya, ada relasinya, ada koleganya, ada kenalannya, ada ordalnya. Dia nggak pernah kehilangan harapan. Saya hanya membahas yang pernah saya alami. Makanya beberapa pembahasan ya bukan bidang saya, nggak saya bahas. Tapi tema yang diberikan ke saya malam ini, ketika hidup terasa kehilangan harapan. Saya waktu mendapat judul ini, ketika hidup merasa kehilangan harapan. Pernahkah saya mengalami ini? Ya, saya pernah mengalami hidup kehilangan harapan. Nggak ada tempat berharap. Pulang dari Maroko, ijazah S2 2007, umur 30 tahun, mampir ke Brunei 40 hari, nggak ada harapan, nggak diterima dimanapun, sudah masukkan lamaran. Pulang ke Riau, nggak ada harapan, nggak punya kenalan, nggak punya relasi, nggak punya ordal. Di UIN nggak ada kenalan, di UIR nggak ada kenalan. Merantau ke Jakarta, berbekal perkenalan beberapa sahabat. Nah, jadi ketika saya dikasih judul ini, berarti saya harus cerita bagaimana ketika saya sedang dalam keadaan hidup hilang harapan. Apa obat saya waktu itu? Ini pembahasan yang pertama. Bahwa ini bukan teori. Ini adalah true story, kisah nyata kehidupan orang. Jadi kalau mau nanya model begini, tanya sama orang yang pernah mengalaminya. Kalau ungkapan Said Qutb, lam ya'rib man lam yadhuq, nggak tahu kalau nggak pernah merasakannya. Gimana rasanya makan gargir?
Nggak bisa cerita kalau hanya sekedar melihat gambarnya di internet. Gimana rasanya makan escargot? Nggak tahu. Nah, jadi kita jangan salah tanya, jangan salah narasumber. Kalau sekedar ngomong ngolah kata banyak. Banyak tuh saya tonton di video. Jangan terlalu dipikirkan masa depan. Hidup sudah ada yang ngatur. Allah ngatur kita. Sama macam Dacil. Dacil itu kan pandai ngomong, dai cilik itu. Orang bapaknya ada di situ, maknya ada. Kita serahkan semuanya pada Allah, katanya. Ayahnya, emaknya ada di situ. Bukan saya menyepelekan Dacil, suka saya untuk latihan pidato ya. Tapi kalau untuk belajar hidup, ya nggak bisa. Gimana kita mau belajar bekayuh sama orang nggak pernah naik sampan? Gimana kita mau belajar keseimbangan sama orang nggak pernah naik sepeda? Ini masalah menjalani hidup. Mesti orang yang pernah menjalaninya. Mengena sekali judul ini ke saya, karena saya pernah mengalami hidup kehilangan harapan. Sudah nggak ada harapan. Oke, ini pembahasan pertama. Jangan salah nanya. Kalau mau nanya tentang ini, tanya sama orang yang memang pernah kehilangan harapan. Sekarang pembahasan yang kedua. Apa obat saya waktu itu? Obat saya waktu itu adalah saya meyakini bahwa ada Allah. Saya ulang-ulang itu ayatnya. Allahu la ilaha illa huwa. Allahu la ilaha illa huwa. Allahu la ilaha illa huwa. Ada Allah. Al-Qayyum. Dia mengatur hidup saya. Dia bukan cuma mencipta saya. Dia bukan pabrik pena yang setelah dicetak dia pun nggak tahu pena ini sekarang berada di mana. Dia bukan pabrik baju yang sudah dia jahit, habis itu dia pun nggak tahu baju ini di mana. Aku ini punya Allah, Al-Qayyum. Allah mengatur hidupku. Saya ngomong sendiri. Aku punya Allah, Allah mengatur hidupku. Allah ngasih makan cacing dalam tanah. Allah ngasih makan ulat dalam pokok kayu. Allah ngasih makan burung di awan. Allah ngasih makan ikan dalam air. Aku punya Allah. Mindset, pikiran ini mesti diluruskan. Aku punya Allah. Ayat kursi itu paling mujarab, itu paling mantap ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwa. Allah la ilaha illa huwa. Tak ada Tuhan selain dia. Al-Hayyu, dia maha hidup. Al-Qayyum, dia mengatur hidupku. La ta'khudhuhu sinatun, dia tidak mengantuk. Wala naum, dia tidak tidur. Aku susah, aku miskin, aku melarat. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Dia maha kaya, dia punya langit, dia punya bumi. Aku sekarang enggak ada yang nolongku. Man zalladzi yashfa'u indahu illa bi izni. Siapa yang bisa menolong kalau bukan karena izin dia? Kalau dia izin, semua bisa menolong aku. Tahukah dia tentang kesusahanku? Tahukah dia apa yang ada di pikiranku? Tahukah dia apa yang ada di hatiku? Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Dia maha kuasa mengatur planet-planet, matahari, bulan, bintang-bintang, Neptunus, Merkurius, Pluto, Mars. Dia maha kuasa. Wasi'a kursiyyus samawati wal ard. Dia tidak berat untuk mengatur aku. Wala ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Saya ulang-ulang ayat kursi itu, saya baca terjemahnya, saya pahami maknanya, saya baca tafsirnya untuk menguatkan pikiran saya. Itulah obat. Itulah obat dari segala obat. Obatnya ada dalam Quran.
Saya bukan menyepelekan psikiater, psikolog. Mereka juga manusia, mereka juga punya masalah. Tapi ilmu mereka memang ilmu kejiwaan. Konsultasi sama mereka bagus. Tapi kembali kepada Al-Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Kami turunkan Al-Quran itu sebagai obat. Obatnya ada dalam Al-Quran. Itu yang pertama. Baca surat Hud ayat 6. Surat Hud ayat 6. Surat Hud ayat 6. Wa ma min dabbatin fil ardi. Segala makhluk yang melata di atas muka bumi ini, yang di dalam tanah, yang di pokok kayu, yang di timbunan, yang di parit, yang di comberan. Wa ma min dabbatin fil ardi, semua yang melata di atas muka bumi ini, illa 'ala Allah rizquha. Allah menjamin rezekinya. Baca sekali nggak tenang, ulang lagi. Baca lagi, kuatkan lagi. Oke, kita masuk pembahasan yang kedua. Apa lagi yang bisa menguatkan ketika kehilangan harapan? Wasta'inu bis sabri. Minta tolong dengan surat Al-Baqarah ayat 45. Wasta'inu bis sabri, minta tolong dengan nahan. Nahan mulut. Karena mulut ini mau ngomong aja, kok begini, kok aku, kok nggak lulus, kenapa? Nahan. Ini juga ditahan. Ini mau numbuk dinding aja. Ini mau numbuk meja aja. Nahan, sabru tadi nahan. Pikirannya juga ditahan. Bercakap dia di kepala ini ngomong terus dalam. Di kepala ini berkecamuk dia di dalam. Kok aku nggak lulus ya? Aku kurang apa lagi ya? Aku udah S1, aku udah S2. Aku udah pontang-panting di Mesir. Aku sudah ke Maroko. Aku sudah jujur, aku sudah amanah, aku sudah ibadah. Kok aku nggak lulus? Kepala. Itulah yang nggak bisa dirasakan orang yang nggak pernah susah itu. Nggak usah dia ngajari kita berenang. Dia pun kalau dicampakkan ke laut mati. Gimana pula dia mau ngajari kita hidup? Orang dia hidupnya nyaman, adem, ayam, tenang, senang, kenyang, lenang. Jadi tahan, berusaha untuk menahan. Wasta'inu bis sabri. Nah, tahan pikiran untuk tidak tahan mulut, tahan. Itu makanya kadang ada orang nggak mau dia ketemu orang dulu. Aku jangan ketemu dulu lah. Kenapa? Takut dia nggak terkendali ini nanti omongan ini. Aku mau calling down dulu lah. Saya paham itu. Saya paham itu karena saya pernah berada pada titik-titik itu. Nengok orang pun malu kita. Malu nengok orang. Takut nanti nggak terkendali emosi ini, lepas dia, meletup dia, meledak dia. Kadang untuk menahan itu kita perlu sendiri. Nahan. Wasta'inu bis sabri. Nahan. Al-Baqarah ayat 45. Yang pertama tadi, bicara masalah ini mesti orang pernah susah. Yang kedua, yakin Allah mengatur. Yang ketiga, nahan. Yang keempat, setelah mampu menahan, wassalah. Yang keempat adalah sholah. Sholah itu artinya menegakkan tulang belakang. Sholah, tegak tulang belakang. Jangan baring scroll, jangan. Tarik selimut,
Apalagi sampai pakai narkoba, makan pil anjing gila, nyanyi nggak tentu arah, jereng. Jangan. Tegakkan tulang belakang. Sholah ini tulang belakang. Bangkit dari tempat tidur. Bangun. Mandi. Ini dari pagi nggak mandi, nanti siang lah, nanti sore lah, nanti malam lah. Sholat, ngapain sholat? Tuhan kayaknya sedang nggak berpihak ini. Malas saja bawaannya, udah ditempel setan ini. Maka sholat itu kan sholat Pak Ustadz. Iya, sholat itu artinya menegakkan tulang belakang. Bangkit, mandi, wudu, sholat. Allahu Akbar. Kuat untuk ngusir setan. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu wajhiya alladhi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu. Wabidzalika umirtu ana minal muslimin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Engkau ya Allah. Kalau Engkau tidak buat aku macam ini, aku lupa sama Engkau. Ar-Rahmanir-Rahim, Kau masih sayang sama aku ya Allah. Kau masih kasih sama aku ya Allah. Maliki yaumiddin, keadilan nanti di akhirat. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau aku bisa minta tolong. Aku tidak bisa minta tolong sama keluarga. Aku tidak bisa minta tolong sama pejabat. Aku tidak bisa minta tolong sama orang kaya. Kawan-kawan lari semua. Kawan ketawa banyak, kawan makan banyak, kawan susah tak ada. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak, lapangkan dada. Wa wada'na 'anka wizrak, angkat beban. Wa rafa'na laka dzikrak, angkat nama baik. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Segala kesulitan, kesusahan, kepayahan, ribet, jelimet, susah, payah, ada kemudahan. Dua kali ada kemudahan. Fa idza faraghta, kalau selesai dari satu masalah, fansab wa ila rabbika farghab. Allahu Akbar. Jangan sembahyangnya diam. Dan begitu. Bangkit, semangat. Memang bawaannya kalau lagi bawaannya memang ya maunya selonjoran, tiduran. Apalagi ada yang nawar-nawari ini ada cairan kebahagiaan nih. Oh, habislah. Nauzubillah. Yang kelima, surat Ar-Ra'd ayat 28. Yang kelima, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Tadi nih. Yang kedua nih. Yang ketiga nih. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Wahhab, Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Qabil, Ya Basir, Ya Rafi', Ya Mu'izz, Ya Mudzi, Ya Yasin, Ya Basir, Ya Hakam, Ya Adil, Ya Latif. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Untuk
supaya mengusir semua yang ada. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Untuk menguatkan, menghalau segala bisikan-bisikan. Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Baca ayat 11 ayat. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri wasil khannas alladzi fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Supaya jangan kehilangan harapan. Oke, kita lanjutkan. 6. Surat Al-Insyirah, Asy-Syarh, Alam nasyrah laka sadrak. Ayat yang ke-7. Fa idza faraghta fansab. Jangan ada kosong. Kosong tempat setan. Rapatkan shaf. Seddul khalal, tutup celah. Kosong, masuk setan. Jangan sampai ada kosong. Cari botol-botol kosong, balikkan, potong, tanam kangkung, piara ikan, tanam bunga. Jangan sampai kosong. Kalau kita tanam kangkung, besok pagi nampak dia bercabang, ada harapan. Tanam toge, apalah model toge, ada harapan. Mengalihkan pikiran yang ke sana, kenapa begini, kenapa begini, kenapa begini. Saya pernah nanam bunga, saya pernah nanam jagung. Untuk apa? Untuk mengalihkan pikiran. Yang sebelumnya sibuk, gak sempat, alihkan, menulis. Makanya Presiden B.J. Habibie menulis. Pergi dia ke psikolog, psikiater, suruh nulis. Apa saja kenangan dengan almarhumah Ibu Ainun, suruh nulis. Akhirnya tulis kenang-kenangan. Karena kalau tidak pikiran. Dan saya menulis. Apalah yang Ustaz tulis waktu itu? Ini saya tulis. Ini saya tulis bulan April, Mei, Juni, Juli. April, Mei, Juni, Juli. Kerja saya cuman sholat, makan, nulis, sholat, makan, nulis, sholat, makan, nulis. 600 halaman. Tulis. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sholat, makan, tulis lagi. Jangan kosong. Kosong, setan masuk. Fa idza faraghta fansab. 7. Surat Al-Asr. Wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Tawasaw, saling mengingatkan, saling. Ada sahabat, kawan, teman, kerabat yang bisa saling berbagi, teman tempat bagi cerita. Dia nggak ada ngomong, dia diam aja. Aku sedang begini, begini, begini. Iya, betul. Iya.
insya Allah ada hikmahnya, sabar. Tapi selesai kita cerita tuh plong, kita udah menumpahkan semua yang ada di sini, semua yang ada di sini ditumpahkan di sini. Ada orang model begitu. Ada orang alim, berilmu, tapi kita ngobrol nggak enak. Ada orang yang tidak terlalu berilmu, biasa aja, tapi kalau kita ngobrol, pelong kita, lapang dada kita. Alhamdulillah, makanya saya kalau ada orang ngomong ke saya dengarkan aja. Ya, insya Allah ada hikmahnya. Sama-sama kita berdoa pada Allah. Kenapa? Dia ngomong ke saya, berarti dia trust sama saya. Berarti dia tenang cerita ke saya. Berarti dia percaya ke saya. Dan saya pernah mengalami itu. Dan nggak bisa semua orang saya percaya. Ada orang-orang pilihan. Berarti dia sudah milih saya. Saya bisa merasakan itu karena saya juga pernah memilih orang. Wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Yang terakhir, yang ke-8. Walaupun kita sedang susah, coba nolong orang. Gimana kita bisa nolong orang? Kita pun sedang susah. Coba aja tolong orang. Nolong pakai duit nggak ada duit. Ya nolong pakai tenaga. Tenaga pun kita sudah nolong pakai ngomong. Sabar ya. Walaupun kita sedang babak belur ini. Coba tolong orang. Nanti terasa itu pertolongan Allah turun. Datang pertolongan Allah. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah yang menurunkan pertolongan. Idza jaa nasrullah, kalau sudah datang pertolongan Allah, wal fath, kemenangan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ketika datang pertolongan Allah, jangan lupa fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Subhanallah, 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 wastaghfir, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Innahu kana tawwaba. Allah Ta'ala menerima segala taubat-taubat. Begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita ingat Allah, supaya kita merasa lemah, nggak berdaya, supaya kita nggak merasa angkuh sombong, supaya kita merasakan nikmatnya munajat kepada Allah. Enaknya minta sama Allah, ya Allah, tolong aku ya Allah. Rasa-rasa nggak putus Allah itu dari mulut. Allah. Enaknya menyebut Allah itu waktu sedang susah itu dah. Nggak putus dia. Ya Allah. Saya perasaan nggak pernah gitu Pak Ustadz. Berarti belum sampai ke judul ini. Jangan-jangan yang buat judul ini pun orang nggak pernah susah. Kalau pernah susah itu enak sekali sholat itu. Sujud itulah yang paling enak. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal. Mungkin itulah kenapa
orang-orang yang dekat dengan Allah itu hidupnya banyak susah. Kenapa? Ya karena Allah mungkin senang mendengar orang itu minta sama Allah itu tulus gitu. Karena dia memang nggak ada harapan lagi. Itulah orang yang paling tulus. Itulah orang yang paling ikhlas. Karena tidak ada selain Allah. Kalimatnya pun udah nggak tahu lagi bilang apa lagi. Itulah kalau bahasa orang Medan udah nggak bisa bilang pisang lagi, udah nggak bisa bilang pisang, cuman pis aja, pis, nggak bisa sampai pisang, saking susahnya. Satu-satunya kalimat yang paling enak diucapkannya adalah Allah. Insya Allah kalau dilaksanakan yang lapang pikiran hati insya Allah. Ketika hidup terasa kehilangan harapan, apa obatnya? Inilah dia obat. Jangan depresi, jangan anxiety, jangan bunuh diri, jangan pakai narkoba, jangan sabu-sabu, jangan terjun dari lantai 18. Ini obatnya. Insya Allah. Ada kawan saya dulu waktu di Mesir minta jadi petugas haji. Ya Allah, luluskanlah aku jadi petugas haji. Tahun 2002 nggak dapat. Sekarang kerja di Kementerian Haji. Jadi dia cerita ke saya, Mat, WA saya beberapa hari yang lalu, Mat, ternyata semua doa kita itu dikabulkan Allah. Bahkan lebih dari yang kita minta. Kenapa kau bilang begitu? Aku dulu minta jadi petugas haji dari Kairo, nggak lulus. Sekarang aku jadi petugas haji. Lebih dari yang... Jadi Allah itu ngasih sesuai ilmu Allah. Kapan, di mana, tahun berapa dosisnya, itu urusan Allah. Kita hanya minta aja. Banyaklah orang dalam hidup ini mengalami berbagai hal. Saya banyak hal yang saya dulu inginkan, terkabulnya sekarang. Dan setelah saya renung-renung, ya untung sekarang. Kalau dulu mungkin saya jadi rusak. Jadi menurut ilmu Allah. Nah, ngikut Allah, ngikut kemauan Allah itu apa namanya? Itu namanya ridho. Nggak ngelawan. Tapi bukan berarti nggak minta, itu ngambek namanya, merajuk. Tetap minta sama Allah. Tetap minta, tapi ya serahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Ridha namanya. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Allah akan beri apapun yang kau mau kalau kau ridha. Laporan dosen itu 6 bulan sekali. Setiap 1 semester ngelapor pengajarannya berapa SKS, penunjangnya berapa, pengabdian masyarakatnya berapa, penelitiannya, ini kenanya di penelitian. Pemerintah ngasih penelitian 200 juta. Kemudian fotokopinya cuma 1 juta, dibuat fotokopi 10 juta. Kebetulan naik ke tempat lokasi penelitian naik motor. Dibilang di situ naik, entah naik pesawat entah apa, dia bilang pokoknya gimana supaya duit 200 juta ini habis. Jadi kementerian ini aneh juga memang. Mestinya kalau penelitian yang dilaporkan itu kan hasil penelitiannya. Ini yang dilaporkan itu penting memang, hasil uang itu penting.
Tapi orang lebih sibuk melaporkan hasil uangnya, fotokopinya berapa, nginap di tempat penelitian itu. Sebetulnya nginapnya cuma 1 malam, tapi gimana supaya duit ini habis 200 juta ini? Dibuat nginapnya seminggu. Gimana caranya? Mainlah sama orang hotel. Orang hotel ngasih kwitansi seminggu. Ustadz kok tahu? Jangan-jangan Ustadz main juga? Ini enggak, saya enggak pernah. Saya dosen dari 2008 sampai 2019 saya keluar mengundurkan diri. Saya enggak pernah ngambil penelitian. Sekalipun saya enggak pernah ngambil. Loh, terus gimana Ustadz laporan kinerja dosen? 60 dosen Fakultas Usuluddin. Dosen pertama yang ngasih laporan tiap semester, nih orangnya, Abdul Somad. Ngajar nggak pernah kurang, pengabdian nggak pernah kurang, penunjang nggak pernah kurang, penelitian nggak pernah kurang. Gimana cara Ustadz penelitian? Ustadz sendiri nggak pernah meneliti. Saya nulis buku. Setiap semester buku saya keluar. Pas ditanya, mana penelitian Anda? Ini buku saya. Itu buku saya semua tuh. Mau dibawa ke Mary tak cukup, segini tingginya. Itu buku saya semua. Saya nulis buku. Jadi kalau mau selamat dari duit-duit haram ini, nulis buku. Nah, itu jurus pertama. Jurus yang kedua, kalaupun memang mau neliti juga, pakailah duit negara itu. Berapa yang habis, laporkan. Fotokopi 1 juta, ya 1 juta. Keluar kota 5 juta, ya 5 juta. Nah itu. Nggak habis duitnya, balikkan. Nanti dikorupsi mereka. Iya. Pokoknya jangan ambil yang bukan hak milik kita. Diambil juga, macam-macam nanti jadinya. Pokoknya hidup ini lurus-lurus saja lah. Nggak enak juga Pak Ustadz, orang lain menipu, masa kita lurus? Inilah setan ini. Nah, saya masalah penelitian ini buktinya selesai dengan nulis buku. Selesai. Saya keluar dari dosen bukan karena penelitian, bukan karena melanggar, bukan karena absen, tapi karena sebab politik. Demikian Ibu, wallahu a'lam. Masyarakat kena PHK, suami tidak kerja, pupuk mahal, sawit harga turun. Ketika jamaah ini datang ke masjid, ustadznya mengatakan, bersabarlah, bertawakallah. Ini tidak sinkron antara materi dengan intuitif. Material, benda. Mereka ini perlu benda, mereka perlu beras. Makanya kata Nabi, at-ta'imut ta'am, kasih makan. Jadi tolong didata jamaah masjid kita berapa, buatkan kartunya. Yang ekonominya bagus berapa, mustahik berapa, muzaki berapa. Maka ada namanya ATM beras. Habis sholat boleh ngambil beras. Seimbang antara material benda dengan spiritual, antara intuitif yang sifatnya rohani, yang sifatnya batin dengan yang zohir. Jadi apa yang dilakukan oleh Pak Haris Himawan perlu diambil oleh masjid-masjid supaya kita, makanya kita di mana-mana program infak beras. Masyarakat yang mampu silakan 1 hari 1.000 rupiah, sebulan 25.000, tanggal merah nggak dihitung. Yang akan ngutipnya namanya Paskas, pasukan amal soleh.
Supaya apa? Supaya jamaah yang lapar jangan diceramahi. Wali Songo, kiai-kiai, habib-habib zaman dulu, kalau jamaahnya datang dikasih makan dulu. Orang lapar diceramahi ya ngamuk. Orang lapar diceritakan neraka, makan dulu. Makanya dakwah itu artinya ad-da'watu ila ta'am, ngundang makan. Makanya kita setiap Rabu subuh makan, besok Rabu subuh makan, acara tahlilan makan, acara selamatan makan, nikah kata Nabi aulim walau bisyatin, potong kambing. Ya, itu. Jadi orang ini materinya penting. Tapi kalau materi aja nggak mementingkan spiritual, maka batinnya kosong. Tapi hanya cerita batin aja, orang juga perlu makan. Makanya kata Nabi, kata Allah, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kamu siapa itu pendusta agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itulah orang yang membiarkan anak yatim. Wala yahuddu 'ala ta'amil miskin, nggak ngasih makan orang miskin. Demikian Pak Anang Haris Himawan. Demikian Bang Alvin. Baik, semoga menjawab Pak Haris. Mohon maaf kami cukupkan sampai sini dulu untuk diskusinya. Saya persilakan selanjutnya kepada penanya yang lain untuk lebih mempersingkat pertanyaannya begitu ya. To the point, pertanyaannya di mana, jangan muter-muter. Langsung saya persilakan pada Ibu Aisyah Humairah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sudah lama mengalami gangguan kesehatan mental yang berat, fisik, pikiran, dan hati sering lelah gitu, sehingga saya tuh hampir putus asa meski bertahun-tahun tuh udah berobat, berdoa, berusaha, tapi belum ada perubahan. Jadi saya sedang bertanya kapan ujian ini tuh berakhir gitu. Udah gitu kan saya ini umur arba'ah wa ishrun. Jadi saya gelisah akan masa depan gitu Ustadz. Jadi pertanyaannya gini aja. Bagaimana agar tetap tidak berputus asa dari rahmat Allah, tidak merasa tidak merasa doa sia-sia, dan terus kuat berikhtiar untuk kesembuhan gitu Ustadz. Itu aja pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berobat itu 4. Yang pertama obat dokter. Jadi mereka dulu berobatnya ke Dr. Haris bin Kaldah. Dia alumni dari Jandi Sabur, dari Iran, Persia. Yang kedua herbal, madu, habba sauda. Yang ketiga ruqyah. Yang keempat adalah pengobatan cara Nabi seperti bekam. Ini 4 terapi, yang modelnya terapi. Jadi coba, semua ini dicoba. Kalau kami di Riau ini coba dulu di Pekanbaru, nanti dari Dumai nyebrang ke Malaka. Coba dulu, mana tahu berjodoh. Jodoh ini bukan cuma jodoh nikah, jodoh berobat juga. Nah, itu. Jadi ke saya, keluarga itu berobat, coba semua selama halal. Nah, jadi jangan pernah jemu. Saya segan mau bertanya secara detail penyakitnya apa, sudah berobat apa, karena ini orang banyak. Nah, nanti tolong tulis secara spesifik dengan Bang Alvin, supaya saya bisa kasih saran. Kalau sakitnya begini, berarti perginya ke sini. Ya, gitu. Ikhtiar itu amal soleh.
Jadi amal soleh itu bukan cuma sholat, zakat, puasa, haji, zikir, baca Quran. Ikhtiar berobat itu juga amal soleh. Mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan kepada Aisyah Humairah. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Masyarakat yang menambang, kemudian ada korporat perusahaan yang menambang bebas karena dia ngurus izin. Masyarakat menambang di rumahnya sendiri, di tanah dia, ditangkap karena tidak ada izin. Jadi solusinya bagaimana? Solusinya supaya kepala daerah mengurus izin untuk masyarakat, supaya masyarakat ini bisa nambang. Itulah solusinya. Karena kalau tidak, nanti akan bergejolak. Masyarakat dikasih izin menambang, hasil tambangnya dijual secara legal, diatur oleh kementerian. Kalau tidak, nanti ya model begini, kucing-kucingan terus. Sementara perusahaan korporat bebas, masyarakat bilang ini tanah saya. Akhirnya kita head to head dengan siapa? Tentu aja dengan polisi, dengan Satpol PP, dengan tentara dan lain sebagainya. Jadi pemerintah mesti cepat mengambil tindakan. Lalu kemudian tentang ada orang yang dipancing dikit aja nangis, curhat. Ibu nggak bisa, karena ibu tidak sama mentalnya dengan orang lain. Kita fisik kita ini begini, ada kuat, ada sedang, ada lemah. Ekonomi juga begini, ada kaya, ada sedang, ada lemah. Kecerdasan otak juga begini, ada yang pandai, ada sedang, ada lemah. Muka juga begini, ada ganteng, ada sedang, ada kurang ganteng. Nah, tentang itu, tentang mental itu gitu juga. Ada yang baru dikit aja, langsung ibu termasuk yang nggak bisa disetting-setting. Bukan berarti ibu hatinya keras, pendosa, enggak. Memang enggak bisa nangis. Saya termasuk orang yang susah nangis. Cobalah tengok berapa kali saya ceramah menangis. Bimbing iktikaf mau mati menangis nggak bisa. Bimbing umroh nggak bisa menangis. Bukan berarti hati keras, tapi kalau pas lagi sedih ya menangis sejadi-jadinya. Itu jadi itu normal aja, biasa aja. Termasuk orang yang nggak bisa nangis dengan di setting-setting itu, nggak bisa kita nangis setting-setting. Jadi ibu nggak perlu merasa risau dengan itu. Demikian, wallahu a'lam.